Ada cewek bunuh diri di kamar kos gue. Kisah ini gue alami sekitar tahun 2006 silam. Waktu itu gue kerja di salah satu mall di daerah Lebak Bulus. Berhubung gue asli anak Cirebon, mau nggak mau gue harus cari tempat kos. Cukup lama gue dan seorang teman gue nyari tempat kos yang dekat sama tempat gue kerja. Tapi akhirnya gue dapet kosan di daerah Rempoa. Ya walaupun banyak yang bilang kalau kamar kos yang mau gue tempatin tuh dulunya pernah ada kejadian seorang cewek yang bunuh diri, tapi gue nggak percaya sama cerita tetangga kosan di situ. Akhirnya gue dan teman gue sepakat buat kos di kamar itu. Awalnya semua baik-baik aja, tapi pas malam kedua, teman gue mimpi didatangi tuh cewek. Terus dia disuruh naik ke atap rumah dan dia disuruh buang tuh kasur dan bantal yang tersimpan di atap. Tadinya dia pikir itu cuma mimpi. Berhubung teman gue ini penasaran memimpinya, akhirnya pagi-pagi dia cek ke atap, ternyata benar. Apa yang ada di dalam mimpinya semalam tuh bukan sekedar mimpi. Gue baru percaya sama semua cerita tetangga di situ. Gue sih sebenarnya udah nggak terlalu aneh mah hal-hal mistis kayak gitu. Malam berikutnya temen gue diganggu lagi sama tuh hantu cewek. Paginya dia cerita sama gue, katanya kita berdua diminta pindah dari kamar tersebut. Berhubung gue rada penasaran sama tuh hantu, karena dia terus ganggu temen gue, mau nggak mau gue ambil sikap. Alhamdulillah, gue dulu sempat mondok di beberapa pondok pesantren dan sedikit menguasai ilmu kebatinan. Akhirnya malam selanjutnya gue coba pagar gaib tuh kamar kos dibantu temen gue. Ternyata banyak ujian pas gue lagi mengaji di dalam kamar gue. Terdengar seperti suara bom dan lemparan batu. Tapi itu cuma terdengar di kamar gue. Leher gue dicekik sampai suara gue nggak keluar. Bener-bener tuh malam gue perang habis-habisan sama tuh hantu. Alhamdulillah dengan izin Allah gue bisa mengusir tuh hantu. Ternyata tuh hantu masih juga penasaran. Dia sampai berani langsung menampakkan diri ke teman gue. Tuh hantu minta tolong sama teman gue karena nggak bisa masuk lagi tuh kamar. Keesokan paginya kita mutusin buat pindah dari kosan itu. Dan lanjut lagi ke cerita yang kedua, korban tabrak lari. Mirna, korban tabrak lari yang gentayangan. Mirna adalah seorang cewek cantik yang masih lajang. Dia mengalami kecelakaan ditabrak sebuah mobil, hingga dia dan motor yang dikendarainya masuk jurang. Parahnya, orang yang telah membuatnya meninggal dunia itu malah melarikan diri, tidak mau bertanggung jawab. Sampai sekarang polisi masih mengusut kasusnya, karena pihak keluarga merasa keberatan kalau tidak ada yang bertanggung jawab atas peristiwa malang tersebut. Mirna mengalami kecelakaan di sebuah ruas jalan kampung yang sepi, dan di tempat itu juga dia meninggal dunia. Sampai menjelang subuh baru ada seorang warga yang menemukan sosok Mirna yang sudah tidak bergerak di dalam jurang bersama motornya. Dalam hal ini, menurut polisi Mirna adalah korban tabrak lari dari kendaraan roda 4 lah yang telah menyebabkan kecelakaan itu. Pasca peristiwa itu, jalan di mana Mirna meninggal menjadi semakin sepi dan terasa lengang. Beberapa orang yang melintas di sana pada malam hari mengaku sering mendengar suara wanita menangis minta tolong. Suara misterius tersebut berasal dari bawah tebing di mana Mirna terjatuh. Menurut orang pintar, arwah Mirna memang masih tinggal di tempat tersebut. Dia masih meratapi peristiwa yang menimpa dirinya dan belum menemukan ketenangan di alam sana. Pihak keluarga masih mengirimkan doa dan berusaha mencari orang yang bersangkutan dengan peristiwa tersebut. Namun masih belum ketemu. Menurut dukun, orang yang telah menyebabkan kecelakaan Mirna merupakan orang jauh dan sudah memiliki pegangan, sehingga sulit dilacak. Dia tidak akan dapat ditemukan meskipun dengan perantara klinik. Pihak keluarga berusaha ikhlas dengan kepergian Mirna. Setiap malam mereka mengirim doa dan memohon supaya almarhum menemukan ketenangan di alam sana. Semoga Mirna segera menemukan tempat yang layak di sana dan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Amin.